Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvira Ramadhamayanti. Di sini ada saya Arum Retnaulan Haryani dan ini ada saya Intan Aknawijaya. Di sebelah saya ada saya Kurnia Altafunisa. Oke, jadi kami itu dari kelas 10.1 ingin mewawancarai inspiratif tokoh yang menginspirasi banyak orang atas prestasi yang sudah diraihnya. Di sini ada Bu Jerry, bisa Oke. Perkenalkan, nama Ibu Jerry Puspitasari. Biasanya dipanggilnya Bu J aja. Sebuah kehormatan ya bagi Bu Jerry karena sudah dianggap sebagai salah satu tokoh inspiratif oleh kalian. Sebenarnya apa yang Bu Jerry lakukan selama ini itu tidak serta-merta hal yang sifatnya instan. Jadi Bu Jerry memulai memupuk prestasinya Bu Jerry itu mulai dari kecil. Nah, prestasi-prestasi yang sudah Bu Jerry raih selama ini itu juga tidak terlepas dari bantuan dari teman-teman Bu Jerry, kemudian kolaborasi dengan murid-murid juga di sekolah. Prestasi yang Bu Jerry dapatkan itu diawali dari ajang Olimpiade Guru Nasional tahun 2016. Waktu itu Bu Jerry mengikuti ajang itu karena teman-teman Bu Jerry nggak ada yang mau. Nah, ini penting bagi kalian juga. Peluang itu harus kalian ambil. Kenapa? Karena peluang yang sama tidak datang dari dua kali, atau kesempatan yang sama itu tidak datang 2 kali. Nah, ketika ada tawaran itu langsung Bu Jerry daftar, kemudian Bu Jerry mengikuti seleksi. Bu Jerry bisa mengharumkan nama Blora, lolos hingga ke nasional dan bisa meraih medali emas di ajang itu. Nah, di ajang yang pertama itu sedikit banyak sebagai tolak ukur untuk Bu Jerry mengembangkan diri. Kenapa Bu Jerry bilang seperti itu? Karena untuk menyandang predikat guru dengan perolehan medali emas dan juga the best performance pada tahun 2016 itu mengubah kehidupan Bu Jerry. Sehingga yang semula Bu Jerry itu guru biasa menjadi guru yang agak terkenal lah begitu di kalangan guru-guru yang mengikuti ajang Olimpiade Guru Nasional itu. Nah, 2016 Bu Jerry selain dapat medali emas, dapat the best perform, dan Bu Jerry mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bu Jerry dikirim ke Cina, ke Beijing, Cina 16 hari untuk mengikuti pelatihan di sekolah-sekolah yang high class begitu dari SMA maupun SMK. Ternyata di sana anak-anakku semua itu wajib kalian tuh bersyukur banget. Kenapa Bu Jerry bilang begitu? Karena di Indonesia guru itu sangat humanis, guru sangat menghargai muridnya. Tapi kalau di China guru itu boleh nutuk muridnya. Nah, itu jadi sangat bersyukur sekali. Kemudian yang kedua, tahun 2018 Bu Jerry ikut lagi ajang Olimpiade. Lombanya pada saat itu di Lombok. Jadi Lombok itu pemandangannya sangat indah. Bu Jerry tidak terkecoh, Bu Jerry fokus tetap pada lomba hingga akhirnya saat pengumuman tiba Bu Jerry bisa mendapatkan medali perak. Anak-anakku semua, selain prestis yang Bu Jerry dapatkan dari kemenangan itu, ternyata lomba yang Bu Jerry ikut itu juga membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Bu Jerry. Kenapa? Karena hadiahnya sangat banyak sekali. Untuk ajang Olimpiade Bu Jerry yang pertama, kalau kalian mau tahu nggak? Baik, hadiah yang pertama itu adalah uang tunai 20 juta, kemudian hadiah finalis 5 juta, kemudian dapat laptop dan dapat tiket gratis ke Beijing Cina itu dan uang saku. Selain itu dapat juga dari Pak Ganjar, itu dapat uang 13 juta, uang penghargaan insan prestasi Jawa Tengah. Itu sangat banyak sekali menurut Bu Jerry. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mendapatkan insentif waktu itu 1 juta, dan dari sekolah SMA Jepun pada waktu itu juga memberikan sedikit lah penghargaan gitu. Kemudian untuk yang ajang kedua tadi, ini bukan bermaksud riak tapi memotivasi kalian. Kenapa? Karena kalau kita itu kreatif, inovatif, ternyata itu materi atau uang itu bisa datang sendiri begitu. Kemudian yang kedua tadi Bu Jerry mengikuti ajang Olimpiade yang dapat medali perak di Lombok tadi, itu dapat penghargaannya banyak banget ini. Uang tunainya dapat 17 juta, kemudian dapat
uang finalis 5 juta, tiket PP pesawat Garuda itu sekitar 2,5 juta, dapat dari Pak Ganjar 9 juta, dapat dari Bank BRI Mataram 5 juta. Jadi uang itu Buce kumpulkan untuk Buce itu berangkat kuliah S2 waktu itu. Terus setelah itu tahun 2018, masih tahun 2018 ini, Bu Jiri dapat lagi penghargaan dari ajang Simposium Guru Nasional tahun 2018 itu hadiahnya 20 juta, dan itu bisa untuk menyenangkan keluarga gitu. Jadi banyak sekali perlombaan yang Bu Jiri ikuti dan Bu Jiri beruntung di situ. Kemudian ada juga ajang Guru Limpik. Guru Limpik ini diikuti oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu ajang PGRI ya, nasional, itu dapat medali perunggu. Kemudian untuk tahun 2022 ini, itu yang sangat-sangat tidak disangka Bu Jiri. Kenapa? Karena guru inspiratif itu sangat sulit tembus. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan anak-anak kelas 12, mereka mengerjakan proyek berupa pembuatan kerajinan begitu. Bu Jiri menggunakan pembelajaran diferensiasi, itu kategori terbaik nasional begitu. Jangan tanya hadiahnya. Karena itu hadiahnya laptop dan juga uang pembinaan 5 juta. Jadi Bu Jiri dari ajang lomba-lomba itu, Bu Jiri itu dapat 3 laptop. Jadi kalau ke sekolah, Bu Jiri sok sibuk itu laptop 3 nyala semua. Satu untuk daring, satu untuk mengerjakan tugas, satu untuk mungkin listening musik mungkin gitu. Jadi semua Bu Jiri manfaatkan dengan baik apa-apa yang Bu Jiri dapatkan. Kemudian begini Mbak, prestasi itu adalah perjuangan kita. Namun ketika kita sudah mendapatkannya, kita harus mampu mempertahankannya. Itu yang sulit. Bertahan atau mempertahankan prestasi itu sangat sulit. Kenapa? Tantangannya semakin tahun semakin berat. Apalagi generasi kalian, generasi muda-muda itu, guru-guru muda banyak bermunculan dan mereka itu pandai IT-nya. Itu adalah tantangan yang berat juga. Namun kalau kita mempunyai daya kreativitas, inovasi, pasti ada aja deh yang kita ciptakan begitu. Dari pengalaman Bu Jiri ini pasti kan ada susahnya gitu. Pernah nggak sih Bu Jiri itu mengalami susah yang sampai drop gitu, nggak ada? Susah yang sampai drop ini malah di luar dunia pendidikan kalau yang ini. Jadi ini pantas nggak sih diceritain? Kalau menurut Bu Jiri ambil sisi positifnya ya. Jadi tahun 2015 Bu Jiri itu mengalami divorce atau perceraian. Bu Jiri punya satu anak. Anak saya waktu itu usia 3 bulan dan saya bercerai dengan suami saya karena ada sesuatu lah begitu. Nah kemudian itu yang membuat Bu Jiri drop, sangat drop. Kenapa? Karena 2015 itu Bu Jiri baru senang-senangnya punya anak, tapi tiba-tiba ada sebuah hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam rumah tangga Bu Jiri. Nah itu yang membuat Bu Jiri drop sampai 3 hari 3 malam, bahkan nggak makan, nggak tidur itu, hingga Bu Jiri bangkit lagi berusaha untuk menguatkan diri Bu Jiri, terutama Bu Jiri waktu itu insecure dengan diri saya, apa sih yang kurang dengan diri saya gitu. Saya udah guru, kemudian saya juga berjuang untuk keluarga, tapi kok saya ditinggalkan, itu hal yang tidak enak. Tapi ini yang perlu kalian ambil, seorang perempuan itu harus tangguh. Kenapa harus tangguh? Karena kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, pasti ada aja jalan untuk kita bertahan hidup, bahkan bisa menyenangkan orang lain. Nah, satu hal yang membuat Bu Jiri itu bertahan, yang pasti anakku, kemudian yang lain ada keluarga yang mendukung, murid-murid yang Bu Jiri itu semuanya care dan sayang dengan Bu Jiri, sehingga tidak ada alasan Bu Jiri untuk selalu terpuruk. Kenapa? Karena satu orang yang membuang kita, tapi ribuan orang yang menyayangi kita. Nah itu perlu diingat juga. Jadi ini ada wejangan juga dari Bu Jiri ya. Seseorang yang cerdas itu mampu cepat untuk bangkit dari keterpurukan dibanding orang yang tidak mempunyai kecerdasan apapun. Itu yang perlu kalian ingat juga. Jadi Bu Jiri bukan bermaksud bahwa Bu Jiri membuka dirinya, Bu Jiri cerdas gitu, tidak. Tapi dari apa yang Bu Jiri baca, memang seperti itu. Jadi orang-orang yang berani bangkit dari kegagalan itu pasti akan menemukan kebahagiaan gitu.
Oke? Bisa memberi motivasi buat teman-teman yang mungkin malas belajar gitu. Oke. Anak-anakku, belajar itu sepanjang hayat. Mulai dari kalian lahir ke dunia, kalian tuh sebenarnya udah belajar. Namun gaya belajar kalian berbeda, minat kalian berbeda. Itulah yang membuat kalian itu kurang ini ya. Kalau di sekolah karena kita pembelajaran klasikal, mungkin kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, sehingga ketika kalian malas-malesan atau drop, oke, silakan malas-malesan tidak apa-apa. Tapi nanti pada suatu titik kalian juga pasti akan jenuh. Nah, di sini jadilah pribadi-pribadi yang ini pesan buat kalian juga ya. Kalian juga introspeksi diri. Selama saya hidup, saya sudah banyak merepotkan orang tua saya. Mulai saya dari lahir ke dunia sampai kalian sekolah saat ini, kalian itu sudah merepotkan orang tua. Pernah nggak terbesit dalam pikiran kalian untuk membanggakan kedua orang tuamu atau keluarga besarmu?